Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam Project di Network. Kali ini kita berada dalam konten The News, sebuah portal berita yang tayang entah kapan tahu karena kita akan menayangkan konten ini ketika hanya ada insiden atau kejadian di pegunungan. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani sebuah partner magang dari Universitas Kura-Kura Ninja. Jadi kita kali ini akan membahas sebuah insiden ya yang cukup menggemparkan dunia akhirat, dunia alam goib, dunia setan. Ya, ini sebuah berita yang kejadiannya ini orang naik gunung, gunung naik orang, namanya Gunung Lumping. Jadi ini ada sebuah surat resmi yang dikeluarkan dari akun Instagram Sindoro via Ndoro Arum yang lumayan bikin geger ya tadi pagi sana ya. Ini jadi ada blacklist pendaki. Ya tidak terlalu aneh lah kalau di dalam dunia pendakian ya. Tapi ini yang bikin anehnya ini poin-poin nyeleneh pelanggarannya ini yang gila. Dia memang pendaki itu dan daki. Pendaki-dakian. Jadi kita langsung saja ya, kita bacain isi suratnya. Jalur pendakian Gunung Sindoro via Banaran. Banaran 18 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil rapat pengelola Basecamp Gunung Sindoro via Banaran yang bertempat di Basecamp Ndoro Arum memutuskan bahwa pendaki ini atas nama Iqbal Fauzi Pratama, alamat Donorojo, Sempor, Kebumen. Jadi dia ini di blacklist selama 5 tahun di kawasan Gunung Sindoro. 5 tahun. 5 tahun nggak naik gunung. 5 tahun itu sebenarnya bisa menjadi waktu yang singkat kalau kita tidak mikirkan ya. Kalau kita tidak kerasa pasti singkat. Tapi 5 tahun itu bisa kerasa lama juga kalau si Pak D itu nambah 1 periode lagi. Rinjani aja yang kita baru pulang itu baru seminggu aja udah pengen naik lagi. Iya benar. Gimana 5 tahun? Oke, kita akan bacakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Iqbal di pegunungan Sindoro via Banaran. Yang pertama nih, waduh, ini jujur yang pertama ini bikin geli loh Bang Pantat saya. Oke, yang pertama, berpura-pura sakit kepada rangers dan meminta evakuasi atau pertolongan demi konten. Anda ke gunung harusnya melihat pemandangan, menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, malah ngonten. Rangers itu tidak butuh popularitas dari channel Anda. Kalau ada kebetulan yang benar-benar membutuhkan evakuasi ya, kita bilang Ya. malah si Rangersnya ini mendahului yang membuat konten, sedangkan yang benar-benar meminta pertolongan bisa terakibat fatal. Saya ketawa cuma kata terakhir demi konten. Ini ngapain di gunung? Aduh, pakai green screen kalau mau buat konten. Ribet bawa ke gunung. Yang saya bingungin itu ini loh, kronologinya apa yang terbersit dari pemikiran si saudara Iqbal ini. Mungkin sengaja dibawa dari rumah itu obat merah, jadi diolesin di sini di bahunya, dibawa terus habis olesin ditelepon Rangers, halo Pak Rangers, saya cedera bahu, tolong. Pak Rangers datang ngebut dari bawah bawa berat-berat kotak P3K, diusap ternyata panu ya. Mohonlah buat para pendaki terutama ya, karena medan yang kalian lalui itu untuk ditempuh para rescuer itu enggak dekat ya. Ya. Nah ya, kita lanjut saja ke poin kedua. Lanjut nih. Ya. Oke. Yang kedua, berperilaku tidak sopan terhadap pengelola. Ini gimana enggak sopan? Berperilaku, menurut saya sih ya, menurut pandangan saya, mungkin ketika dia sudah ketahuan ngeprank, kita bilang ngeprank lah ya, ngeprank si Rangers, mungkin dia dihakimi, kamu ngonten kok libatin Rangers. Terus dari situlah mungkin dia merasa tersakiti, terhakimi, jadi tidak kooperatif sama keluarga, sama teman-teman. Di poin ketiga, ini mirip tapi lebih ke sesama pendaki, berperilaku tidak sopan terhadap sesama pendaki. Mungkin teman-temannya itu juga ikut menghakimi si Iqbal ini. Jadi rame gitu ya? Iya, dalam hati si Iqbal, anjir kok gua ikut dihakimi, lo nggak bantu gua. Poin keempat, berperilaku tidak sopan terhadap warga atau ugal-ugalan saat berkendara. Saya ini mikirnya malah dia ini apa?
dia bawa motor, bawa carrier, sombong gitu. Standing gitu, bisa sambil standing bawa carrier gitu, naikin motor. Bisa. Mungkin ini setelah kejadian poin ke 1, 2, 3 dia merasa terhakimi, kan ada perasaan orang saat itu kan gedek tuh, marah. Marah, ambil motor parkiran, standing habis-habisan sampai rumah ternyata ganti, bukan motor malah ambulan. Mungkin gitu sih ya, melampiaskan kekesalan. Jadi di marah ya, rumah warga tuh dilibas habis ngebut-ngebutan. Nah ini poin yang terakhir, melanggar aturan base camp pendakian Gunung Sindoro via Banaran. Mana nih, saya nggak pernah ke Sindoro nih. Sama, kita juga belum pernah ke Sindoro. Jadi belum tahu sih apa rules-rulesnya yang dilanggar. Kan emang di setiap gunung di Indonesia memang beberapanya ada aturannya gitu loh. Kita nggak tahu aturan di Sindoro seperti apa. Yang saya yakin sih pasti termasuk tadi, tidak boleh ngeprank rangers. Ini ada sih dia upload ininya di IG-nya. Di next slide. Ya. Pertama saya buka berita, ini saya pikir Roy Kiyoshi bang. Roy Kiyoshi udah ngapain naik gunung, main kartu tarot aja udah. Bendera robek jangan karena dia ini juga. Pakai baju sekolah lagi cuk. Iya benar, baju sekolah. Ini kayaknya baju main futsalnya. Iya benar. Baju main futsalnya dia mau promosiin di atas ini. Saya akan meramal Anda bahwa 5 tahun Anda tidak dapat ke gunung lagi. Terima kasih Sindoro, banyak cerita dan pengalaman luar biasa. Anda luar biasa, Bang. Bagus pengalaman di blacklist. Pengalaman Anda sangat banyak dengan Rangers, apalagi dengan warga sekitar. Oke, kita lanjut slide-nya terakhir. Oh, ini KTP. Banyak daki di leher. Ini daki itu tato ya. Donorejo. 2023, Jo. 2003. Bocil loh. Masih. Ya pengen sombong. Ya pengen eksis. Kita lihat dari tanggapan netizen. Kita buka komentar Sam. Ini dari Introvertuner. Padahal di base camp Banaran kan salah satu yang orang-orangnya ramah banget. Waduh, Anda salah tempat ngeprank sumpah. Karena ini Rangers ini bisa kita bilang volunteer, jiwa-jiwanya orang baik. Ini yang bisa bikin orang-orang baik itu malas lagi berbuat baik ya. Iya, benar. Mereka jadi jahat. Jadi orang-orang seperti Iqbal harus dimusnahkan. Silahkan suntik COVID. Lihat mukanya bawaannya kesel ya. Dari angkutan pendaki. Next. Nah, harusnya tidak hanya Sindoro saja, database-nya bisa terkoneksi ke base camp gunung-gunung lain. Ya menurut saya sih agak setuju. Karena bisa dikasih vakum dia akses untuk mendakinya jangan hanya di Sindoro saja. Ya. Di gunung-gunung lain mungkin bisa bagus sih seperti ini disebar ke sosmed. Di tim-tim dari base camp lain tuh bisa ini ya mendetect si Iqbal ini bisa diketahui lah. Ini ada dari Teguh Uji. Hahaha, akun IG-nya langsung dia privat. Panik gak? Panik lah. Panik lah Bal. Nah ini yang spesial kayaknya dari Ian. Ini bikin konten gua kira followersnya ratusan juta, taunya nggak tahu ya, kita belum cek. Memang salah satu pansos, tapi pansos yang sangat-sangat fatal. Rangers diajak pansos. Ini ada dari Mas Bijung. Alhamdulillah akhirnya bocah ini di blacklist juga. Pernah bareng waktu keselamat sama dia. Bener-bener nyusahin, cuma modal nekat pakai jersey doang. Dikasih jantung, mintanya hati. Aduh. Emang track recordnya kayaknya si Iqbal ini buruk ya. Bal, kalau mau naik gunung tuh dipikirin matang-matang. Ngerti Bang. Itu loh. Ini gimana kok? Intinya riwayat pendakian saja sudah hancur di mata-mata banyakan pendaki mungkin ya. Ya. Saya juga jadi mikir gini nih, karena kemarin kita ketemu di Rinjani tuh agak enggak enak sih teman saya naik sedikit ya. Mungkin kurang lebih saya bisa mengetahui sikapnya anak yang baru lulus ya. Oke, terakhir. Dari Indra Herianto, seumur hidup harusnya 5 tahun sebentar banget. Semoga ada relatan jadi seumur hidup. Waduh. Ini untuk seumur hidup saya rasa ya jangan, kasihan juga. Siapa tahunya nanti bisa kedepannya mungkin dia ubah setelan rambut ya. Jadi insaf. Siapa tahu jersinya dia bawa 3 kan, tadinya 1. Mau jualan. Oke lah, untuk
berita aneh tahun ini, bulan ini Agustus. Mungkin ada juga berita-berita aneh tentang 17-an di gunung di luar sana ya. Ya. Cuma tapi nggak se-ekstrem Iqbal ini, mungkin kontennya melibatkan Rangers. Siap. Kalau kita berkaca dari ini Sam, kalau kita berkaca dari kasus-kasus anak muda yang seperti ini, sepertinya biasanya nantinya akan jadi duta. Mungkin si Iqbal cocoknya andai yang tadi bisa jadi duta PANU ada. Ya. Mungkin saran saya sih Anda libur dulu lah ke gunung, lebih baik ke psikolog. Enggak. Kalau saya sih ya lebih tahu adab naik gunung aja. Iya, gitu. benar. Soalnya banyak termasuk yang saya bilang tadi, banyak anak-anak yang sudah mendaki banyak gunung di Indonesia, tapi mereka tidak punya adab. Iya, Mereka tidak tahu tidak tahu bagaimana bersikap di gunung lah. Nanti kan bagaimana kita menghormati yang lebih tua, gimana kita juga bakal keluar sifat asli kita kalau kita muncak. Biasanya itu akan terjadi. Syukurnya sih Iqbal ini masih ngeprank ini, mungkin Rangers belum ngeprank penghuni sana udah. Mungkin kalau ngeprank penghuni sana Anda akan abadi selamanya di sana. Masuk peradaban. Menjadi Ryo Kiyoshi dunia goib. Pemirsa setiap project di network, saksikan The News di eksiden-eksiden pegunungan lainnya. Kapan mungkin entah tahu kapan, tapi kita berdoa sajalah tidak ada insiden yang mengakibatkan kematian, kecelakaan. Kalau seperti kasus-kasus Iqbal konyol ini sih ya terserah lah. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.